Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang sedang menantikan jadwal resmi pendaftaran dan seleksi P3K di tahun 2024 tahun ini. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi sebelumnya bahwa pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini itu adalah salah satu langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan penataan serta penuntasan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dan status P3K 2024 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut, pada informasi kali ini muncul informasi yang sangat menggembirakan. Sebagaimana informasi yang dimuat oleh media nasional jpnn.com dengan judul Formasi P3K 2024 sudah diumumkan, soal paruh waktu belum tahu. Nah, ini artinya Bapak Ibu, kemungkinan besar bahwa semua Bapak Ibu honorer yang ikut seleksi nantinya diangkat menjadi P3K penuh waktu, bukan P3K paruh waktu. Nah, supaya lebih jelas bagaimana informasi terkini terkait dengan formasi P3K 2024 yang telah dikabarkan sudah diumumkan, mari ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, mari langsung pada informasinya. jpnl.com Agam, pendaftaran P3K 2024 akan dibuka pada September sampai Oktober 2024, tetapi belum ada pengumuman resmi mengenai tanggalnya. Sebelum pendaftaran dibuka, instansi mengumumkan jumlah formasi P3K 2024 tentunya itu adalah di daerahnya masing-masing. Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat menerima sebanyak 270 pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2024 tahun ini. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Agam, Rahmi Artati, memerinci 270 formasi P3K 2024 tersebut terdiri atas 50 formasi guru, 15 formasi tenaga kesehatan, dan 205 formasi tenaga teknis. Karena dari sisi jumlah honorer yang ada, maka tenaga teknislah yang banyak. Maka tentunya sesuai dengan hal ini, tentu itu adalah dari Kabupaten Agam ya, dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, belum tentu bagaimana di daerah lain, apakah seperti ini atau tidak, jelasnya formasi masing-masing daerah itu beda-beda. Demikian juga yang dibutuhkan di tahun 2024 tahun ini, sehingga jumlahnya itu sangat beda Bapak ya. Tetapi yang patut kita syukuri bahwa untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara untuk status P3K 2024 itu dari kalangan honorer murni semuanya 100% Bapak Ibu ya. Itu telah ditegaskan oleh pemerintah melalui pemberitaan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mengenai jadwal pendaftaran P3K 2024, Rahmi mengaku belum tahu. Untuk jadwal pendaftaran, kami masih menunggu penetapan atau keputusan dari Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), katanya di Lubuk Basung pada Senin tanggal 2 September 2024 baru-baru ini. Dia mengatakan bahwa P3K 2024 akan ditempatkan di seluruh instansi yang ada di Kabupaten Agam. Untuk tingkat pendidikan pada tahun ini, kata dia, pemerintah Kabupaten Agam juga membuka untuk SMA sederajat yang nantinya akan disesuaikan dengan jabatan yang dilamar. Juga ada untuk diploma 4 dan SLTA untuk seluruh jurusan. Kami memberikan kesempatan untuk jurusan-jurusan tertentu itu bisa mengakomodir seluruh jurusan, baik diploma 4 maupun S1 bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti tes P3K, katanya.
ya untuk tahun 2024 tahun ini. Jadi syukur dengan hal seperti ini karena memang banyak peluang untuk para honorer di berbagai jenjang kualifikasi akademik untuk bisa ikut mendaftar P3K di tahun 2024 tahun ini. Persyaratan khusus bagi pelamar P3K 2024, yakni telah bekerja selama 2 tahun berturut-turut di instansi yang sama. Berbeda dengan instansi tertentu Bapak Ibu, misalnya di perguruan tinggi negeri, maka honor dosen itu ada kewajiban ya untuk memenuhi masa kerja dengan kualifikasi akademik dan jabatan-jabatan tertentu di perguruan tinggi. Beda ceritanya dengan honorer biasa yang hanya diwajibkan masa kerjanya itu minimal 2 tahun. Sesuai dengan arahan Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini arahan Kementerian PAN-RB, Men-PAN-RB Abdullah Azwar Anas, bahwa calon pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau calon P3K yang ikut seleksi merupakan tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Dengan catatan, honorer ini dimaksud Bapak Ibu, honorer yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau database BKN. Terkait kabar bahwa sebagian honorer akan diangkat menjadi P3K paruh waktu atau yang disebut dengan P3K part time, Rahmi belum bisa memberikan penjelasan. Karena terkait dengan hal tersebut belum ada petunjuk resmi dari pusat. Jadi ini saya rasa semua daerah ya, kabupaten, kota, dan provinsi belum mendapatkan petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai pengangkatan honorer itu menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K paruh waktu atau P3K part time. Yang kita ketahui bersama bahwa honorer itu diangkat sebagai P3K penuh waktu atau P3K full time. Jadi bagi Bapak Ibu honorer, sebagaimana himbauan juga dari Menteri PAN-RB bahwa untuk tahun 2024 tahun ini agar semua honorer itu ikut seleksi. Karena sudah ada keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa untuk pengangkatan honorer itu diangkat melalui seleksi. Walau sudah disebut sebelumnya bahwa seleksinya hanya formalitas. Namun walaupun formalitas Bapak Ibu ditentukan dengan kompetensi ya dan kemampuan untuk mengikuti seleksi pada saat itu nantinya. Karena sistemnya adalah perankingan. Tidak jadi persoalan kalau kuota ya yang dibutuhkan daerahnya itu melebihi atau setidaknya sama dengan jumlah yang melamar atau setidaknya sama dengan jumlah honorer yang ada. Tetapi kalau jumlah formasinya terbatas sementara jumlah honorer itu berbeda atau lebih banyak jumlah honorer dibanding dengan formasi yang ada, maka jelas butuh persaingan di sana. Untuk itu yang sangat menentukan lulusnya Bapak Ibu menjadi ASN P3K 2024 tahun ini adalah kemampuan Bapak Ibu honorer sendiri. Terkait kabar bahwa sebagian honorer itu nantinya diangkat menjadi P3K per waktu, beliau mengatakan belum ada kejelasan. Untuk P3K per waktu ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari Menteri PAN-RB katanya. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.